kembalikan selendangku. Sehingga ibu tidak bisa kembali ke kayangan. Ibu sangat kecewa. Sekarang, ayo kita segera kembali ke kayangan. Biarkan bapakmu sendiri yang menanggung akibatnya. Penasaran? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati pula, serta kawan-kawan yang saya sayangi. Hari ini saya sangat senang sekali. Kira-kira kenapa kawan-kawan? Karena hari ini saya bisa menyapa teman-teman dengan sebuah cerita dari daerah saya, daerah Jepara. Cerita itu ditulis oleh Hedi Prianto dalam sebuah buku yang berjudul Legenda Bumi Jepara, yang saya pinjam dari buku perpustakaan sekolah kami. Ceritanya sangat seru kawan-kawan. Cerita itu berjudul Sendang Bidadari. Pada zaman dahulu ada seorang pengembara muda dari Mataram yang bernama Kadarisman atau Joko Lelono. Pada suatu hari sampailah pengembaraan Joko Lelono di desa Daren. Di desa itulah Joko Lelono bertemu dengan seorang nenek tua yang tinggal sendirian di sebuah gubuk atau tarub. Assalamualaikum. Sambil kepayahan, seorang nenek tua renta berjalan menuju pintu. Waalaikumsalam. Anak mas ini siapa dan mau kemana? Saya Kadarisman, pengembara yang tanpa tujuan, dan saat ini saya sangat lelah. Bolehkah untuk sementara waktu saya tinggal di sini bersama nenek? Boleh. Malah saya senang karena ada yang menemani. Bahkan kalau mau tinggal selamanya juga boleh. Mari masuk. Joko Lelono pun masuk rumah dan langsung menuju tempat tidur untuk istirahat. Hari mulai gelap. Suasana sunyi menyelimuti. Hanya sinar remang dari sebuah obor yang menerangi. Suara jangkrik, burung hantu, dan hewan malam lainnya seperti menina bobokkan Joko Lelono. Krik krik, bluk bluk, wuuu.
hingga fajar menyingsing dengan suara ayam bersautan membangunkan semua orang. Kukuruyuk! Kukuruyuk! Sang nenek pun segera membangunkan Joko Lelono. Anak mas, bangunlah, nenek mau pergi ke sawah. Apakah Joko boleh ikut, Nek? Boleh. Ayo berangkat. Mereka pun berangkat ke sawah untuk menjaga padi yang mulai menguning. Sesampai di sawah, Joko Lelono langsung berlarian dari ujung sawah yang satu ke ujung sawah yang lainnya sambil berteriak-teriak dan memukul kentongan. Hai! 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 Sejak saat itu, Joko Lelono memutuskan untuk tidak mengembara lagi karena tidak tega meninggalkan nenek tua itu sendirian dan tetap tinggal bersama nenek tua itu di sebuah gubuk atau taruk sehingga dia dipanggil Joko Tarub. Pada suatu hari saat Joko Tarub menjaga padi sendirian, ia mendengar suara perempuan yang sedang mandi sambil bercanda bersama teman-temannya. Betapa Joko Tarub sangat terkejut. Ternyata yang sedang mandi adalah bidadari cantik-cantik. Entah godaan apa yang melintas di kepala Joko Tarub. Ia menyembunyikan salah satu selendang bidadari itu dan dibawanya pulang. Hingga pada waktu selesai mandi, para bidadari bermaksud pulang. Ternyata ada satu bidadari yang tidak bisa terbang dan tetap tinggal di sungai. Dan ia menangis sedih. Hati ini sedih. Kemana aku harus pergi? Melihat keadaan itu, Joko Tarub segera menghampirinya dan menolong bidadari itu. Singkat cerita, Joko Tarub dan Nawang Wulan akhirnya menikah dan dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Nawangsih. Mereka hidup bahagia. Setiap hari Joko Tarub pergi ke sawah untuk bercocok tanam. Sedangkan Nawang Wulan mengurus rumah dan memasak. Hingga pada suatu hari saat Nawang Wulan hendak memasak, ia mengambil padi di lumbung untuk ditumbuk. Betapa Nawang Wulan sangat terkejut ketika menemukan selendangnya berada di bawah
sekaligus marah karena ternyata selama ini yang menyembunyikan selendangnya adalah Joko Tarub, suaminya sendiri. Nawangsi, anakku, ternyata selama ini bapakmu sendiri yang menyembunyikan selendangku. Sehingga ibu tidak bisa kembali ke kayangan. Ibu sangat kecewa. Sekarang ayo kita segera kembali ke kayangan. Biarkan bapakmu sendiri yang menanggung akibatnya. Tanpa berpikir panjang, Nawang Wulan segera memakai selendangnya dan menyusul suaminya. Nawang Wulan. Iya, Kakang. Ini aku istrimu. Kamu mau kemana dengan anak kita? Aku bersama Nawangsi harus segera kembali ke kayangan. Tidak, jangan pergi. Tidak, Kakang. Nasi sudah menjadi bubur. Aku bersama Nawangsi harus segera kembali ke kayangan. Dan sebagai pengingat agar tidak ada lagi orang yang berbuat seperti Kakang, maka tempat ini aku beri nama Sendang Bidadari. Tidak, jangan pergi. Demikianlah, walau Joko Tarub berteriak-teriak dan menangis memohon agar istrinya kembali, namun Nawang Wulan tetap pergi meninggalkan Joko Tarub. Ini adalah hukuman yang pantas dari perbuatan Joko Tarub sendiri karena tidak jujur dan tidak tulus dalam menolong. Nah, teman-teman, bagaimana cerita saya tadi? Luar biasa kan? Nah, kita bisa mengambil hikmah dari cerita tadi. 1. Kita harus selalu jujur agar tidak merugikan orang lain. 2. Jika menolong harus yang tulus agar tidak menyesal di kemudian hari. Ingat, jangan lupa ke perpustakaan untuk membaca buku-bukunya. Karena membaca buku adalah pintu membuka dunia. Akhir pekan kejenggotan, berkunjung ke rumah sanak saudara. Sampai jumpa lain kesempatan dengan saya Maya Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.